Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 3 sampai dengan 4 ditambah 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 82 ini berbicara mengenai para hakim yang lupa diri. Ketika Mazmur ini ditulis, para hakim tidak hanya menjalankan tugas yudikatif atau hukum, tetapi juga eksekutif atau pemerintah, dan legislatif atau pembuat undang-undang. Mereka harus memerintah dengan adil dan menghukum kejahatan, sebagaimana Ulangan 25 ayat 1 jelas dikatakan. Namun sangat disayangkan, kenyataannya ada hakim yang justru memutarbalikkan kebenaran dan membela kelaliman, seperti dalam ayat 2. Saudara-saudari, bagaimana mungkinkah mereka dapat membela kaum yang tertindas dan lemah jikalau mereka tidak mengenal Allah? Sesungguhnya, inilah yang terjadi hingga pada akhir-akhir ini. Banyak para pemimpin yang tidak lagi membela kebenaran dan tidak menegakkan keadilan, namun semuanya itu pudar hanya karena keinginan pribadi. Bisa juga karena suapan uang, sehingga setiap pemimpin, setiap pembela atau hakim membela yang salah dan membenarkan yang salah. Saudara-saudari, itulah sebabnya kita melihat Allah berdiri di hadapan para Allah tanda kutip A kecil untuk menghakimi mereka. Istilah Allah dengan huruf kecil bukanlah merupakan suatu pujian untuk status para hakim yang seakan-akan menjadi wakil Allah. Namun ini merupakan sindiran yang keras. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat diri atau menempatkan dirinya menjadi sama seperti Allah. Kepada orang-orang yang congkak dan lupa diri inilah Allah sesungguhnya akan menumpahkan amarahnya, sebagaimana dalam ayat 7 dikatakan. Di dalam kebesaran mereka akan dihempaskan karena wewenang atau kekuasaan dunia yang telah Allah beri, mereka telah menyalahgunakannya. Dalam renungan harian Luther kita hari ini, Mazmur ini menuliskan pesan utama dengan sangat jelas bahwa hanya ada satu Allah. Dialah yang esa yang menyatakan dirinya. Tuntutannya kepada umatnya hanya satu, yaitu supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, memberlakukan keadilan dan belas kasih dengan adil dan benar. Setiap orang yang membengkokkan kebenaran dan dengan demikian setiap orang yang menindas orang lain tidak akan luput dari penghukuman hakim yang adil, yaitu Allah sendiri. Jikalau kita baca di dalam penutup, pemazmur ini memohon pada Allah agar ia mengulurkan tangannya membela kaum lemah dan kaum papa. Pemazmur juga memohon agar Allah menghajar para pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, seperti dalam ayat 8. Dua pemazmur menunjukkan Allah tidak menutup mata
atas segala kejahatan yang terjadi di dunia ini. Sebab kita tahu bahwa Allah sendiri adalah hakim yang adil. Saudara-saudari, jikalau pada saat ini kita diberikan kesempatan menjadi pemimpin, menjadi hakim, baik dalam organisasi, menjadi pemimpin dalam keluarga atau pekerjaan atau pemerintah, maupun di mana saja, pastikanlah bahwa kita senantiasa bersikap dengan benar di hadapan Allah dan juga sesama kita. Jadilah pemimpin yang penuh dengan hikmat yang dari Allah, supaya kasih yang sesungguhnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang lewat kepemimpinan kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.